Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Bos Resto di sini. Kali ini Bos Resto mau membahas mengenai resto berkonsep joglo. Ya, seperti yang dimiliki Bos ini ya. Bos ini pencinta joglo, ya. Jadi memang dasarnya saya tuh suka joglo ya, karena saya orang asli daerah sini kebetulan. Dan saya sering melihat joglo waktu saya zaman kecil dan saya merasa nyaman sekali untuk tinggal di bangunan-bangunan joglo ya. Nanti kita akan bahas ada 9 bangunan joglo punyanya Bose dan itu semua beda-beda guys. Nanti kita lihat keunikan masing-masing ya. Stay tune di Bose Resto Channel. Nah, joglo yang pertama dan yang paling istimewa bagi Bose adalah joglo ini guys, namanya joglo sepuh ya, sesuai dengan namanya. Ini umurnya sudah berkisar 400 tahun, tapi bukan itu saja guys ya. Ini joglo dibeli sama Bose dan dipasang di sini. Ini ketika area sekeliling ya sini ini masih ibaratnya hutan belantara guys, belum ada bangunan-bangunan lain guys. Belum ada bangunan-bangunan lain. Itu masih banyak pepohonan-pepohonan ya gelap ya. Dan Bose beli ini. Ya, mari kita lihat ya dalamnya seperti apa guys. Inilah joglo sepuh guys. Joglo favoritnya Bose. Ya. Ini joglo diperkirakan dibangun abad ke-17 guys. Ya, era awal adanya bangunan joglo di Jawa Tengah. Nah, seperti ini guys. Assalamualaikum. Iya. Bagaimana guys auranya? Wah, istimewir ya. Jadi guys, ini tiangnya masih orisinil, semuanya masih orisinil guys. Paling pergantian sedikit-sedikit di area usuk atau ringnya, paling ringnya guys ya. Tapi ini istimewir semua guys. Ini masih original ya, orisinil ini. Nah, ini tiangnya ini lebar berapa ya, kurang tahu apakah 17 atau 20 lah sekitar itu. Kemudian nah tuh, bagian atasnya seperti itu. Nah, jadi di situ itu hitam-hitam itu guys, yang sebelah itu ya, daerah ini kayaknya dulu itu kan bocor, namanya bangunan joglo pakai genteng kan rawan bocor ya. Tetapi kalau musuhnya adalah jati tuwek seperti ini ratusan tahun, ya insya Allah aman-aman saja, air cuma mengalir tok ya. Inilah joglo sepuh, yang namakan joglo sepuh ya Bose sendiri, karena sepuh artinya tua. Dan memang ini yang joglo paling tua punyanya Bose guys. Dan ini juga istimewa guys, lihat ini pintunya ya. Pintunya ini blebokan, jadi tidak ada sambungan guys. Artinya lebarnya ya selebar pintu. Nih, lihat ini segini. Ini berarti pohonnya paling tidak kan minimal segini atau pasti lebih gede dari ini ya guys. Inilah joglo sepuh guys. Ini untuk gebyoknya juga gebyok-gebyok asli, paling ada bekas-bekas cat entah berapa puluh tahun yang lalu dari yang punyanya awal ya. Ini masih papanya masih asli juga guys. Ini Bose dapat dari daerah Blora guys. Ini joglo ala Blora Jawa Tengah ya. Joglo sepuh istimewir ya. Kita menuju joglo yang kedua punyanya Bose guys. Ini dinamakan pendopo ayam arem guys ya. Kalau ini tiangnya ini dari kayunya kayu nangka guys. Kalau joglo sepuh tadi itu full jati ya, kalau ini kayu nangka untuk tiangnya. Nah, tahukah Anda guys bahwa kayu nangka itu juga ada filosofi tersendiri ya. Jadi memang dia di bawah kayu jati. Jati itu kan sejati, jadi kayu sejati itu ya istimewa ya. Sedangkan nangka ini juga bagus filosofinya guys. Kalau joglo kayu nangka, karena apa?
Karena nangka kan bersifat memiliki getah ya, atau pulut. Nah, pulut itu lengket. Nah, disitulah filosofinya ada yang mengait-ngaitkan bahwa joglo kayu nangka ini banyak memikat hati orang yang melihatnya ya. Dan percaya atau tidak guys, alhamdulillah nih ya, area pendopo ini guys, ini adalah termasuk menurut Bose ini adalah area paling favorit para tamu. Yang paling sering tamu itu duduknya ya memilih di area sini guys ya, pendopo ya, pendopo joglo kayu nangka itu ya. Ini ukuran sekitar 7x8 guys, 7x8, dan ini berasal dari daerah antara Kebumenan ya guys, atau daerah Purwokerto sana guys. Ini Jawa Tengahnya, Jawa Tengah bagian sana ya. Ini walaupun sederhana guys, ini kan bahkan di Pelitur pun tidak ya, tapi istimewa guys. Ini pelanggan betah-betah sekali duduk di sini, bisa berjam-jam ya. Nah guys, ini adalah joglonya Bose yang ketiga ya guys ya. Tadi kan yang kedua pendopo, ini namanya joglo Katresnan guys. Nanti ada ceritanya ya. Ini adalah dapur, ini dapur. Nah, sementara dipakai dapur Bose ya. Nanti ada cerita lagi nih, kenapa kok ada Bose punya dapur sendiri di situ ya, nanti di vlog lainnya. Nah, ini bahannya ini kayu jati ya guys ya, ini jati, kebanyakan jati baru, maksudnya mungkin bukan jati bongkaran dari bangunan lama, tapi dari perhutani ya, atau potongan-potongan baru nih guys ya. Ini ukurannya bangunan ini ya, ini lebar 8,5, panjangnya guys ini 15 meter. Nah, ini namanya adalah joglo Katresnan. Kenapa kok Katresnan ya? Ini berkaitan dengan konsep pemakaian joglo ini guys. Ini biasanya di sini dipakai untuk wedding ya. Ini dah tempat untuk VIP atau keluarga biasanya di sini guys ya. Ini nanti nyambung ke sana guys ya, ke sana, ke ujung sana ya, itu Kamulian. Ini Kedaton, nanti Talipot juga. Namanya Katresnan. Ini pintu masuknya biasanya dari sini ya. Filosofinya adalah ketika ke sini, ini kan setiap orang itu sebelum menikah dimulai dengan rasa cinta atau tresno ya, atau katresnan ya. Nah, dimulai dari sini kemudian menuju pelaminan situ dan ke sana ya. Setelah nikah itu ke sana, itu adalah joglo Kamulian. Ada ceritanya guys. Nah, kita menuju ke area Kedaton ya. Ini adalah area Kedaton. Ini ada area Kedatonnya. Nah, ini ukurannya yang tengah ini ya guys ya. Ini untuk pelaminan guys. Maaf, itu ada kasur ya. Itu kasur main untuk tidur-tiduran anak ibu sih. Nah, ini di sini anunya untuk pelaminannya bisa di sini ya guys ya. Pelaminan di sini. Nah, kenapa kok juga ada kasur? Nanti ada cerita lain lagi ya guys ya. Yang jelas area ini tidak dipakai untuk umum ya guys, untuk hari-hari biasa ya guys, tidak dipakai umum. Kalaupun dipakai biasanya nanti Bose nggak ada di sini. Nah, kalau ini untuk prasmanannya guys, ini prasmanan, untuk tamu-tamu yang pesan di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan Kamulian, joglo Kamulian ya. Yang tadi itu kan Katresnan, ini Kamulian. Katresnan dan Kamulian guys, ini bahannya sama-sama dari kayu jati. Kayu jatinya asalnya dari Jepara. Jadi ini bangunan joglo Jeparanan ya. Ini Jeporo ini ya. Ini Jeporo. Kayak tadi kan pendopo itu Kebumenan. Kalau yang sepuh itu joglo sepuh dari Blora lah. Kalau ini dari daerah Jeporo. Kalau ini kayunya kayu lawasan ya guys, kayu-kayu tua guys. Ini dibangun seperti ini direnov atau dipugar dari bangunan lama kemudian dibangun lagi. Sama guys, ukurannya 8,5 kali 15 meteran. Itu juga dapur guys, itu dapur untuk wedding ya guys.
Nah ini juga kalau wedding di sini nih kamar untuk riasnya, ada kamar mandi dalam di sini. Di sana juga tadi ada di sebelahnya Kak Tresnan guys ya. Terus uniknya atau hebatnya dari Joglo Kamulian ini guys, ini sering dipakai untuk acara-acara guys, acara-acara formal kedinasan ya, baik dari Pemda, kemudian dari kantor perbankan dan lain-lain, itu sering di sini guys. Ya bahkan Peradi itu Magelang itu ngadain acara juga di sini. Nah, fokusnya itu di sini nih. Nah, itu yang ada gebyoknya ya. Itu gebyok, guys. Itu dinding ya, dinding kayu itu namanya gebyok. Nah, itu di situ itu biasanya untuk backdropnya. Bahkan ya sudah disediakan juga tuh ada apa tuh podium ya, terus sama tempat bendera tuh kan kiri. Jadi kita betul-betul support ya guys ya untuk acara-acara. Dilengkapi dengan kipas angin dan juga ada tuh soundnya. Ini kalau untuk acara-acara kecil-kecil udah cukup guys pakai sound demikian itu. Tuh ya guys ya. Oh, itu ada sepedanya guys, juga ada becaknya untuk memaniskan suasana ya. Ada lumpang juga di situ. Dan ini juga ada wastafel. Oh ya guys, di setiap bangunan joglonya Bose itu wajib ada wastafel guys ya. Karena Kak Bose rumah makan itu ya harus ready lah untuk orang mencuci tangan, makanya harus ada. Dan dari sini aja guys ya, itu yang sana itu ya, itu bangunan yang kelima guys, itu sebenarnya bukan yang sana ya, bukan ini Omah Carang yang sana itu. Nah yang ya itu set, nah itu guys, itu namanya itu Omah Jawi guys ya. Jadi itu adalah konsepnya Omah Jawa tempo dulu itu seperti itu guys ya, modelnya kayak gitu. Itu bukan joglo ya, itu namanya Omah Jawi ya. Itu kayunya, kalau itu kayu weru ya, itu di sana itu guys. Oke guys, masih ada sebenarnya 4 lagi ya di belakang sana, tapi mungkin itu untuk next video. Di belakang sana masih ada 4 joglo lagi guys, tapi sementara kita cukupkan dulu ya guys. Untuk selanjutnya nanti ada liputan lagi bagian joglo belakang. Demikian dari Bose Resto. Semoga infonya bermanfaat. Belum ya, ini alasannya kenapa kok Bose Resto suka dengan perjogloan ya, itu belum ya, belum jadi closing nih ya. Alasannya ya guys ya, jadi gini guys, selain Bose itu memang orang Jawa, tetapi kan yang paling penting lagi di sini adalah lokasinya ya. Lokasi resto ini adalah di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ini dekat dengan Candi Borobudur, dan konsep yang Bose usung itu kan Jawanya ya. Nah ini kalau namanya rumah makan kreatif guys, itu harus punya tema-tema tertentu untuk menyenangkan pelanggan untuk datang ya. Jadi di daerah Jawa Tengah khususnya ini kan yang namanya rumah khasnya itu namanya joglo guys ya, joglo. Dan bahkan di pedesaan sendiri sudah jarang guys, sulit ditemukan joglo ya. Karena apa? Karena mayoritas orang sekarang itu tidak menyukai bangunan joglo. Bukan tidak menyukai, maksudnya lebih suka yang praktis ya, mungkin dengan pakai batako atau dengan batu bata ya, atau bahkan GRC atau baja ringan. Jadi perkayaan sekarang yang seperti ini sudah langka sekali, bahkan di Jawa sendiri, di Magelang ya. Di Jawa Tengah juga sudah cukup langka guys yang punya seperti ini. Coba jujur, mungkin viewer ini Anda para penonton ini yang jujurnya yang berasal dari daerah Jawa ya khususnya, mungkin sudah cukup jarang kan menemukan seperti ini. Di satu desa mungkin bisa dihitung sisa berapa ya, tapi ini faktanya seperti itu guys ya. Jadi makanya Bose ini pertama memang karena asalnya dari daerah sini ya, senang dengan bangunan Jawa. Yang kedua, konsep restonya Bose ini karena memang sesuai dengan lokasi di Jawa. Jadi orang luar kota ya, orang-orang dari luar kota, luar Jawa Tengah gitu, kalau datang ke sini ya, selain mencari makanan khas juga Bose juga para pelanggan itu juga akan mencari suasana yang khas ya kan guys. Karena ini apalagi bersifat rekreatif guys. Lah kalau rekreatif kok bangunannya atau suasana rumah makannya sama dengan di rumah, masakannya sama di rumah, ya ngapain ya guys.
orang mau jalan-jalan wisata kan mesti nyari suasana yang lain kan. Nah itu yang kedua adalah konsep ya. Yang ketiga adalah melestarikan guys, melestarikan budaya Jawa yang semakin terpinggirkan guys ya, bangunan-bangunan joglo ini. Makanya Bose ini bangunan-bangunan Jawa ya, itu ada tadi disebut ada 9 ya. Nah, nanti yang selanjutnya kita liput di vlog berikutnya ya. Demikian guys dari Bose Resto Channel, semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita selalu merawat kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madang. Nah, monggo Mas David komentari tentang Restone Bose ini secara objektif aja Mas David. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan dulu ya, saya David. Saya berangkat dari pelaku wisata sebelumnya. Saya asli Borobudur dan banyak sekali saya sering ngobrol sama teman-teman pelaku wisata. Setiap kali ke Borobudur itu dia kesusahan mencari resto yang secara lokasi di pinggir jalan dan jam bukanya itu sampai malam. Dan Panglipuran ini menjawab kebutuhan dari teman-teman itu sendiri, dari parkiran, lokasinya dan tempatnya, untuk jumlah rombongan, menunya, semuanya itu benar-benar menggambarkan Borobudur itu sendiri secara konsep joglo seperti itu. Ya itu komentar beliau ini jujur ya Mas ya, saya tidak ini loh ya, tidak kemudian merekayasa atau janjian loh ya. Nah, ya, ini beliau ini juga pelaku wisata juga ya.